Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Coba kamu amati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut. Menurut peta, pulau yang paling banyak penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa, sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya adalah di Pulau Papua. Bahkan, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua kurang lebih antara 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Nah, sekarang berapa banyak sih jumlah kepadatan penduduk provinsi di tempat tinggalmu? Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya persebaran agama. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Selain keberagaman agama, Indonesia juga terdapat kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam dan bukan buatan manusia. Contohnya, gunung, sungai, bukit, danau, dan laut. Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat manusia di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contohnya sawah, kebun, jalan, jembatan, perumahan, dan bendungan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Trik kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Trik kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Trik kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ke-1, di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya memilih teman hanya dengan yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Yang kedua, di lingkungan rumah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, contohnya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, melaksanakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula
yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Coba kamu amati dan perhatikan contoh cover berikut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku dan sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Sekarang kita akan belajar PLH, yaitu manfaat menanam tanaman obat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman yang tumbuh di Indonesia dikenal sebagai bahan yang ampuh untuk obat, digunakan sebagai bahan baku industri jamu, dan juga sebagai obat-obatan tradisional. Sebenarnya, banyak tanaman yang berguna sebagai obat dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman seperti kunyit, jahe, dan jeruk pecel dapat ditanam di pekarangan rumah. Berguna sebagai pengusir berbagai penyakit ringan seperti batuk, masuk angin, dan panas dalam. Tidak hanya itu, beberapa tanaman bahkan dipercaya untuk mengatasi berbagai penyakit yang lebih berat. Beberapa tanaman bahkan dipercaya dapat mengatasi penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan sebagainya. Tanaman obat juga dapat dijadikan pilihan berobat yang lebih aman dan alami. Selain itu, tanaman obat juga baik untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit dan tubuh. Tanaman obat dapat dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu. Beberapa tanaman obat dapat digunakan setelah diolah dengan cara direbus dan dicampur air atau bahan lainnya. Sedangkan
Tanaman yang lain diolah secara modern oleh pabrik atau industri rumah tangga. Caranya dikeringkan dan dikemas dalam kemasan yang praktis untuk dikonsumsi. Walaupun telah banyak tanaman obat yang diproduksi secara modern, masyarakat tetap harus cermat dalam memilih produk tanaman obat. Teliti tanggal kadaluarsa dan kemasannya. Apakah masih dalam keadaan baik atau telah rusak? Perhatikan pula kode produksi. Apakah telah terdaftar di BPOM? Alangkah baiknya jika memilih produk yang kemasannya masih tersegel dengan baik. Memang biasanya agak lebih mahal, akan tetapi lebih baik karena aman untuk kesehatan. Jika di sekitar rumah kita masih tersedia lahan kosong, sebaiknya ada yang ditanami tanaman obat. Adapun manfaat menanam tanaman obat di pekarangan adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kelangsungan keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. 2. Mendapatkan sumber obat. Dengan adanya bahan-bahan obat di sekitar rumah, berarti dapat membantu mengurangi belanja obat. 3. Menerapkan pola hidup ramah terhadap lingkungan dan dapat menambah nilai ekonomis dari pemanfaatan pekarangan rumah yang kosong. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.